Baik, materi di video ini tentang menyederhanakan pecahan. Ya, tapi sebelumnya kita harus tahu apa itu pecahan senilai. Nah, untuk mengilustrasikan seperti apa pecahan senilai itu, bisa dilihat di gambar ini ada 3 buah lingkaran yang diasumsikan sama besar. Ya, anggaplah ini kue yang sama besarnya. Kue pertama dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Kemudian dipotong. Nah, potongannya ini yang saya arsir ini yang dikatakan sebagai 1/2. Artinya kita mengambil satu bagian dari 2 bagian keseluruhan. Sama halnya dengan ini kue yang ketiga, saya bagi rata, bagi secara adil menjadi 8 bagian yang sama besar. Kemudian saya ambil 4 bagiannya, artinya 4 bagian saya ambil dari 8 bagian secara keseluruhan. Nah, perhatikan, apakah luasan yang diarsir sama besar dari ketiga kue tersebut? Nah, jawabannya sama ya. Meskipun beda-beda bentuk pecahannya, tapi ternyata luasan atau besar pecahan tersebut adalah sama. Nah, inilah yang dinamakan sebagai pecahan senilai. Nilainya sama, meskipun diekspresikan atau ditulis dalam bentuk yang berbeda-beda. 1/2, 2/4, dan 4/8. Ternyata nilainya adalah sama. Bagaimana cara membuat pecahan senilai? Kita lihat di sini. Saya tuliskan di sini 1/2 tadi sama dengan 2/4, 4/8. Nah, bagaimana cara menuliskan seperti ini? Jadi caranya adalah 1/2, misalnya kita punya 1/2. Kalau kita mau buat pecahan lain, tapi nilainya tetap sama, mudah saja. Tinggal kalikan dengan suatu bilangan tertentu. Tapi syaratnya adalah ketika pembilangnya dikalikan satu bilangan tertentu, maka penyebutnya pun harus dikalikan dengan bilangan tersebut. Misalnya, yang atas pembilang saya kali 2, maka penyebutnya pun juga harus dikali 2. Tidak boleh di atas dikali 2, di bawahnya dikali 3, tidak boleh, jadi harus sama. Nah, begitu seterusnya. Jadi akhirnya dapatlah ini. Sama ini, masing-masing dikali 2, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, sama. Kemudian setelah itu ini 6/12 apakah sama? Sama ya. Kalau ini saya kalikan 3, 2 kali 3 menjadi 6, sedangkan 4 kali 3 menjadi 12, sama. Nah, setelah itu ketika saya kalikan 4, apakah sama? 2 kali 4 sama dengan 8, 4 kali berapa tadi di atas? 4 kali 4 sama dengan 16, dan seterusnya. Nah, 1/2 apakah sama dengan, ini saya lihat 1/2 apakah sama dengan 10/20? Sama, karena ketika saya kalikan 10 di atas, di bawah dikalikan 10, itu hasilnya sama, artinya ini senilai. Ya. Kemudian kita pindah ke sini, saya kasih contoh lain. 2/9 apakah senilai dengan 6/27? Kita cek, 2 kali berapa dapat 6? Kali 3. Nah, di bawah apakah benar 9 kali 3 dapat 7? Benar, ternyata benar. Nah, kalau yang ini, 4 dengan 20 berarti kali 5, di bawahnya juga kali 5, berarti benar ya. 4/8 dengan 20/40 dengan 40/80 adalah senilai. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke menyederhanakan pecahan. Sebenarnya konsepnya sama, cuma dibalik. Kalau tadi dikali, sekarang dibagi. Menyederhanakan pecahan artinya, contoh seperti ini. Kita punya pecahan 3/9. Cara menyederhanakannya adalah, apakah bisa pembilang dan penyebut ini dibagi dengan suatu bilangan yang sama? Misalnya, 3 itu bisa dibagi berapa? Bagi 3. 9 bisa juga dibagi 3. Akhirnya dapatlah 1/3. 1/3 ini adalah bentuk sederhana dari 3/9. Sekarang 45 dengan 60. Apakah kalian bisa menemukan suatu bilangan 45 bisa dibagi bilangan tersebut, 60 bisa dibagi bilangan tersebut juga. Kita cek, kita bagi berapa dulu ya? Bagi 3. 45 bagi 3, 15. 60 bagi 3, 20. Nah,
Nah, apakah ini sudah dalam bentuk sederhana? Apakah masih bisa dibagi? Ternyata masih bisa. Dibagi berapa? Coba bagi 5. 15 bagi 5, 3. 20 bagi 5, 4. Nah, ternyata ini adalah bentuk paling sederhana dari 45/60. Atau kalau mau sederhana begini. Langsung saja. Ini dibagi 15, 45 bagi 15, 3, 60 bagi 15, 4. Sama saja. Sama jawabannya. Ya, jadi inti dari menyederhanakan pecahan ini atau pecahan senilai ini bisa diartikan sebagai ketika pembilang dan penyebut suatu pecahan, ingat ya, pembilang dan, jadi kalau misalnya kita punya pembilang dan pecahan, pembilang dan penyebut suatu pecahan jadi ini pembilang penyebutnya dikalikan atau dibagikan dengan suatu bilangan yang sama. Ingat, harus sama. Kalau di atas kali 2, di bawah juga harus dikali 2. Kalau di atas dibagi misalnya dikali 4, di bawah juga harus dikali 4. Ketika di atas dibagi 3, di bawah juga harus dibagi 3. Itulah konsep dari pecahan